Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismawati. Ini saya dari kelas 3A ingin mempresentasikan hasil tugas saya sepanjang saya yaitu peran kecerdasan buatan dalam transformasi digital dan perpustakaan dan instruksi pendidikan. Apa transformasi, pengembangan pusat teknologi artificial telah membawa gelombang perubahan signifikan di sektor pendidikan secara global, lanskap pendidikan ini berubah secara fundamental. Pergeseran peran dosen. Dosen kini bertransformasi menjadi fasilitator dan moderator, tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan tunggal. Dan mahasiswa digital, generasi mahasiswa masa kini sistem belajar yang instan, fleksibel, dan adaptif. Efisien operasional kampus, kebutuhan mereduksi beban administrasi rutin guna meningkatkan fokus pada riset dan pengabdian masyarakat. Pilar utama transformasi kampus. Pembelajaran 1. Ciptakan metode pembelajaran adaptif dan personalisasi konten studi yang sesuai dengan kecepatan belajar unik masing-masing mahasiswa. Riset analitik. Mengakselerasi pengolahan data, penelitian ilmiah, serta memprediksi performa akademik mahasiswa secara presensi sebelum masa kelulusan. Tata kelola, otomatisasi proses administrasi berulang, sistem penerimaan mahasiswa baru, penjadwalan kelas, hingga layanan informasi akademik. Personalisasi pembelajaran. Sistem pembelajaran adaptif, setiap mahasiswa memiliki kecepatan, pemahaman, dan gaya belajar yang unik. Pembelajaran konvensional yang bersifat general seringkali kurang efisien dalam menyasar potensi optimal mahasiswa. Dengan menerapkan AI, sistem digital perguruan tinggi mampu memetakan kekuatan akademik mahasiswa secara real time dan otomatis merekomendasikan bahan ajar tambahan yang relevan guna mengatasi ketertinggalan materi. Layanan akademik 24 jam. Hambatan tradisional. Proses pembimbingan akademik dan pelayanan mahasiswa konvensional memiliki keterbatasan waktu operasional yang ketat. Antrian, konsultasi, administrasi, pengajuan dokumen, serta pertanyaan dasar sering menumpuk di meja administrasi, menghambat responsivitas institusi. Solusi AI chatbot. Sistem otomatis menjawab pertanyaan seperti AS, jadwal kuliah, ruang kelas, hingga persyaratan wisuda tanpa membebani staf administrasi secara fisik. Otomatisasi administrasi. Presentasi berbasis deteksi wajah, pemanfaatan teknologi computer vision untuk pencatatan mahasiswa secara instan dan mencegah absensi. Evaluasi tugas otomatis. Sistem koreksi ujian berbasis algoritma untuk menilai tugas pribadi maupun esai sederhana dengan tingkat akurasi tinggi. Admisi cerdas (PMB). Penerimaan mahasiswa baru menggunakan AI yang memverifikasi keaslian berkas dan kelayakan kandidat secara mudah. Deteksi plagiarisme lanjut. Analisis integritas akademik untuk mendeteksi penulisan tugas akhir yang dihasilkan secara ilegal oleh mesin pembuatan teks generatif. Analitik prediksi kelulusan. Inilah dia gambar analitik prediksi kelulusan. Selanjutnya, perbandingan proses akademik. Aktivitas kampus. Sini semua ada bisa lihat. Selanjutnya, tantangan implementasi AI. Mengapa adopsi AI sering survei terhadap ratusan Indonesia mendapati
bahwa faktor manusia merupakan kunci keberhasilan utama di bangsa agar adalah SDM-nya 2,5%. Langkah strategis adopsi AI. Phase 1 Assessment. Identifikasi kebutuhan kampus, kesiapan infrastruktur, jaringan internet, dan regulasi internal penggunaan AI guna. Phase 2 Pelatihan. Peningkatan komputer upskilling, dosen tenaga kependidikan, serta sosialisasi literasi AI pada mahasiswa. Phase 3 Integrasi. Implementasi alat bantu AI modular, integrasi dengan sistem siakat kampus yang sudah ada secara berkala. Fase evaluasi. Audit efisien, kinerja dan operasional, kepuasan belajar mahasiswa, serta kepatuhan etika secara terus-menerus. Cerdasan buatan bukanlah pengganti para pendidik dan instrumen ampuh yang membebaskan dosen dan metodis agar dapat fokus pada isolasi sejarah. Pendidikan pembentukan karakter moral dan kreativitas misalnya. Baik, itulah tadi hasil dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.